Tuhan sertaku. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat sekalian dalam program Saat Teduh GPDI Mahanaim Tegal. Untuk itu, mengawali renungan Saat Teduh hari ini, mari tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami di hari ini. Sebelum kami beraktivitas lebih jauh di sepanjang hari ini, kami rindu firman-Mu datang menguatkan kami, firman-Mu datang meneguhkan kami. Biar firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami di sepanjang hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Saya beri tema, kita untuk mereka. Mari mendasari renungan hari ini, kita baca dalam Markus pasalnya yang kedua, dan kita akan baca ayat yang ketiga dan yang keempat. Markus pasal yang kedua, ayat 3 dan yang keempat. Saudara bisa menyimak di Alkitab saudara masing-masing. Ada orang-orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh, digotong oleh 4 orang. Tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, konteks ini sungguh sangat tidak asing lagi bagi kita. Peristiwa 4 orang menggotong seorang yang lumpuh melewati atap rumah sudah sering kita dengar. Tapi apa pelajaran firman Tuhan bagi kita untuk hari ini? Peristiwa ini terjadi ketika Yesus datang ke Kapernaum. Dan di situ Yesus menyampaikan firman Tuhan. Sehingga banyak orang berkerumun berkumpul mendengarkan Yesus membawakan firman. Tetapi ada peristiwa yang sangat sungguh langka terjadi. Ada 4 orang yang tidak dicatat namanya. Tapi mereka memiliki inisiatif untuk membawa rekan mereka yang 1 orang ini, yaitu orang lumpuh, untuk datang berjumpa dengan Yesus dengan harapan supaya Yesus dapat menyembuhkan orang lumpuh ini supaya dia bisa berjalan kembali. Ada banyak cara yang bisa mereka lakukan, tetapi karena situasi banyak orang sehingga mereka tidak dapat dengan leluasa membawa orang lumpuh ini kepada Yesus. Kita tahu bersama semua hal ini terjadi kepada 4 orang dengan dorongan perasaan peduli. Ada rasa simpati, ada rasa terbeban, ada rasa belas kasihan, ada rasa sepenanggungan. Dan rasa seperti ini adalah rasa yang Yesus miliki ketika Yesus menyembuhkan banyak orang. Yang paling utama dalam hati Yesus yaitu rasa belas kasihan. 4 orang ini memiliki rasa belas kasihan terhadap rekan mereka. Sehingga dari hal ini, dari rasa ini yang keluar dalam hati mereka, terdolonglah usaha mereka untuk bekerja sama, mencari cara, bahkan tidak menyerah untuk supaya orang lumpuh ini dapat berjumpa dengan Yesus dan dia memiliki satu jaminan untuk dapat disembuhkan oleh Yesus. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, sungguh dahsyat firman Tuhan bagi kita. Hasil dari iman ke-4 orang ini membuat seketika itu juga orang lumpuh itu yang dikeluarkan dari atap rumah dengan jerih payah, dengan usaha, dengan tenaga yang ekstra, dengan pikiran yang matang, sehingga orang ini dapat berjumpa dengan Yesus. Seketika itu juga orang itu disembuhkan. Bukan sekedar disembuhkan secara jasmani, dia dapat berjalan kembali, tapi ada yang menarik bahwa Yesus menyembuhkan juga secara rohani. Yesus berkata, dosamu telah diampuni. Sungguh dahsyat. Sehingga kalau kita baca di ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata di sana bahwa lewat hal itu membuat semua orang takjub dan memuliakan Allah. Bagaimana bisa ketika Yesus melakukan perkara yang ajaib dan semua orang menyaksikan dan orang memuliakan Allah? Karena apa? Perkara ajaib yang Yesus nyatakan di tengah-tengah banyak orang. Hari-hari ini kita untuk mereka. Siapa mereka? Hari-hari ini pandemi sangat luar biasa. Bahkan ada rekan, saudara, jemaat, rekan seiman, saudara seiman kita yang sementara berjuang di tengah-tengah pandemi hari ini. Bagaimana sikap kita seperti 4 orang ini? Sebagai anak Tuhan, sebagai rekan sekerja Allah, sebagai rekan anak-anak Tuhan yang satu iman, bagaimana sikap kita
untuk melihat situasi hari-hari ini? Marilah belajar dari firman Tuhan, dari 4 orang ini. Mereka berusaha menolong dengan iman mereka untuk membawa orang ini bertemu Yesus. Orang lumpuh ini disembuhkan. Mungkin kita tidak bisa bertemu dengan sanak saudara kita yang mengalami sakit penyakit di tengah-tengah pandemi hari ini. Tapi kita punya kesempatan yang besar untuk mendorong mereka semangat, untuk memberi mereka sukacita, untuk memberi mereka pengharapan lewat bahasa kasih kita, lewat firman Tuhan yang dapat kita sampaikan. Bahkan yang utama, lewat doa-doa kita, sehingga Tuhan menolong kehidupan mereka di tengah-tengah pergumulan sakit penyakit. Bapak Ibu mungkin berkata, saya tidak punya banyak materi untuk membantu mereka, tapi saudara punya hati untuk mendoakan dengan iman, supaya mereka dilawat Tuhan, supaya mereka disembuhkan oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan, marilah sebagai jemaat Tuhan saling membangun. Kita ada untuk mereka yang membutuhkan kita. Kalau Yesus ada, kalau Yesus hadir di dunia ini untuk kita, baiklah kita membawa kasih Yesus kepada orang lain. Bapak Ibu saudara kekasih dalam Tuhan, mari bergandengan tangan di tengah-tengah pandemi ini. Kita saling menguatkan dengan bahasa iman kepada saudara, kepada Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kepada orang yang mungkin yang tidak kenal, tapi kita tahu keberadaan mereka hari-hari ini. Mari kita sama-sama menopang dalam doa. Bukan sekedar doa dan doa-doa saja, tapi mari kita punya tindakan ekstra menolong, membantu mereka. Mungkin apa yang bagi kita kecil berharga besar bagi mereka. Mungkin apa yang kita anggap tidak berguna bagi kita, tapi ketika kita berikan kepada mereka, itu sangat bermanfaat. Di tengah-tengah isolasi mandiri hari-hari ini yang terjadi di sekian banyak orang di seluruh pelosok Indonesia ini, marilah kita, dari kita untuk mereka yang ada di sekeliling kita. Mari terbukalah tangan kita dengan belas kasihan. Biarlah kasih Tuhan yang kita nikmati, kita bagikan kepada orang lain. Kita yang diberkati, kita memberkati orang lain. Sebab kasih adalah tanda kita sebagai anak-anak Tuhan yang memiliki integritas atas dasar firman Tuhan. Inilah firman Tuhan hari ini, biar kita menjadi orang-orang yang mau membagikan kasih Tuhan. Orang lumpuh disembuhkan karena iman 4 orang, tapi ada rekan-rekan kita yang butuh pertolongan. Marilah kita mengulurkan tangan menolong mereka. Apapun yang dapat kita lakukan, itu sungguh sangat berharga bagi rekan-rekan kita di luar sana. Mari berdoa, tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang datang menguatkan kami, datang memberi kami pengertian tentang firman-Mu untuk di tengah-tengah hari-hari di mana pandemi sementara berada di sekeliling kami. Tapi kami sebagai anak Tuhan, kami mau melakukan firman-Mu, kami mau menyatakan belas kasihan yang pernah kami nikmati dari Yesus untuk orang lain nikmati lewat kehidupan kami. Tuhan Yesus, apapun yang dapat kami lakukan kepada rekan-rekan kami, kepada saudara-saudara kami, biarlah ini menunjukkan bahwa Kristus ada di tengah-tengah kami, bahwa kami adalah keluarga di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati kami dengan firman-Mu sepanjang hari ini, dan kami tahu berkat Tuhan ada bagi kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.